Halo semuanya, jadi ini adalah konten baru di channel ini, di mana kita akan bahas bola dan bahas hasil pertandingan atau mungkin berita update terbaru tentang bola dengan partner konten saya, Sertira Ganteng Idaman. Beda. Siapa lagi? Jadi di sini tuh kita bakal bahas-bahas transfer atau berita bola atau fakta-fakta menarik bola yang update-update terkini. Gimana Sir kabarnya? Baiklah, jelas. Gimana nih udah baca-baca berita bola yang akhir-akhir ini? Banyak banget ya kalau ini di beberapa hari ini, 2 hari ini ya, memang panas banget lah kalau menurut saya. Yang akhir-akhir ini ya, akhir-akhir jendela transfer ya, deadline day ya. Justru belakang-belakangan ya malah yang paling ini. Yang paling Yang paling panas tuh. Paling panas tuh belakangan tuh. Kayak tiba-tiba transfer yang nggak kita duga tiba-tiba terjadi ya kan. Hampir ya kita nggak sempet mikirin itu ya sebenarnya dari awal dari Messi juga kita kan nggak pernah mikirin kan ya. Kamu sempat mikirin itu? Enggak, malah aku pikirnya ya? Messi bakal perpanjang kontrak di Barca. Iya, karena dia juga udah ngomong berkali-kali. Iya, Barca juga udah ngomong berkali-kali. Tiba-tiba pindah ke PSG. Aneh banget ya. Siapa yang nyangka gitu kan. Iya. Terus Ramos juga. Kalau kamu seneng itu pindah ke PSG? Messi pindah ke PSG sebagai fans Madrid? Seneng sih enggak sih, cuman aneh. Kayak Messi dan Barca kayak udah satu gitu nggak bisa dipisahin, jadi kalau dipisahin kayak aneh weh. Iya. Sama kayak Ramos ke PSG juga aneh sih sebenarnya. Tapi gimana ya, menurut saya Madridnya sih yang parah, Yos. Dibuang itu, Yos, kalau menurut Iya sih, emang sih. Lewatan sih. Ya sih, Madrid cuma nawarin 1 tahun perpanjangan kontrak, Ramos maunya 2. Iya. Cuman awalnya aku pikir ya Messi ya bakal ini tau, gak nyangka bakal ke PSG, aku kira bakal ke Newell's Old Boys yang klub dia pertama. Ya. Kalau itu wajar sih, gak kaget juga dan gak aneh sih kalau kata. Kalau saya mikirnya mungkin ke situ, cuman nggak sekarang ini juga tahun 2021. Cuman buat saya sih bagus dia pindah ya. Saya nggak kehilangan. Ya kehilangan ada, cuman nggak terlalu sampai gimana lagi gitu. Karena bener juga dia tuh kadang-kadang jadi kayak batu sandungan sih buat generasi yang baru. Menghambat gitu ya buat pemain-pemain bintang ya. Iya. Makanya salah satu alasan Neymar pindah juga katanya mau lepas dari bayang-bayang Messi kan. Iya, tapi sekarang balikan lagi. Iya, balik lagi di PSG. Balikan lagi. Tapi iya kita itu kan nggak boleh hanya bergantung sama satu orang. Tim kan kita teh. Barca itu kan tim banget lah gitu kan. Tiki Taka itu kan mengandalkan tim. Kalau semuanya ke Messi. Lihat aja selama ini nggak ada yang berani nge-shoot Barca. Iya, beda sama Madrid kan. Madrid juga dulu sebenarnya ngandalin Ronaldo sih. Iya, cuman masalahnya kerasa banget si Gareth Bale ini ngejar, si Benzema juga kuat banget. Iya. Dan waktu itu juga Asensio lagi bagus banget itu. Iya. Asensio sama Casemiro tuh. Sebelum cedera Asensio tuh. Zamannya Neymar udah pergi, udah aneh lah Barca gitu. Terus ini transfernya Griezmann ke Atletico nih. Dia kenapa sih bisa melempem gitu di Barca? Kalau kata saya, sebenarnya Koeman juga udah sadar dia ini salah posisi. Dia yang awalnya waktu datang ke Barca bilang dia itu bukan sayap, ya kan? Dia bilang begitu. Griezmann ini bukan sayap. Dia sadar dia itu main di tengah. Entah dia second striker, entah dia AMF, atau dia malah jadi false nine. Tapi jangan jadikan dia sayap. Itu yang ngomong si Koeman tuh. Dia ngomong Koeman. Si Griezmann ya? Hah? Siapa yang ngomong? Dia Koeman ngomong ke media. Siapa pelatih sebelumnya? Setien ya. Setien kan? Setien, mohon maaf, selama ini Griezmann diletakkan di posisi yang salah. Dia itu bukan sayap. Iya, karena sayap itu kan biasanya cepet kan, ya? Ya. Vinicius, siapa lagi tuh?
Gareth Bale, kenceng Sterling, lah harusnya ya. Sterling, Sane. Sterling, yang cepet-cepet lah kalau sayap tuh, karena kita mau bawa bola dari samping agak ribet. Jadi Griezmann lambat, dia harusnya bawa dari tengah. Dia tuh bisa dibilang playmaker-nya juga, cuman di posisi yang salah. Dan sebenarnya kalau memang dia di posisi yang benar, menurut saya cocok-cocok aja. Cuman terakhir-terakhir ini dia dijadiin sayap kiri, sayap kanan, gantiin Messi kan. Dianggapnya karena kaki kiri pasti bisa di posisi kanan kayak Messi. Tapi enggak, kan selama ini Depay yang taruh di tengah. Jadi akhirnya ya pokoknya Griezmann menurut saya bagus lah, cuman salah tempat aja, Jadi karena salah penempatan posisi lah pokoknya mah ya. Iya. Kalau masalah dia dibutuhin atau enggak, pemain-pemain lain bilang mereka kehilangan Griezmann kok. Mereka ngerasa kayak ini apa namanya, kesalahan lah sampai Griezmann bisa pergi gitu kan. Karena selama ini mereka berharap Messi pergi, ada Griezmann yang jadi apa namanya, pamong lah gitu ya, buat jadi orang yang bersinar lah di klub. Jadi menurut saya Atletico memang kayaknya lebih cocok buat Griezmann, bukan karena dia jelek. Itu kan dipinjam, ada opsi pembelian permanen juga kan itu. Iya. Di perjanjian itu kalau kata Seri itu bakal balik lagi ke Barca atau bakal dibeli sama Atletico? Harapan saya sih dia inilah ke Atletico aja dibeli. Dan sepertinya ini memang sengaja diarahkan supaya Griezmann-nya pergi karena memang nggak bisa diberdayakan di Barkanya. Jadi menurut saya bakal, ya harapan saya bakal kembali ke Atletico, sama kayaknya mereka juga sengaja bikin kayak gini gitu. Emang udah ada yang bisa gantiin posisi Griezmann di Barca itu? Posisi Griezmann di Barca selama ini emang apa, Yos? Sayap. Ya, maksud saya kalau posisi sayap, Barca itu punya banyak sayap, Yos. Yang playstyle-nya kayak Griezmann lah. Playstyle-nya Griezmann emang dibutuhin gitu. Kayak menurut saya Griezmann tuh bukan orang yang bisa jadi kayak kalau nggak ada Griezmann nggak bisa main gitu. Jadi menurut saya bukan pengganti, kita nggak butuh pengganti karena memang bukan sesuatu yang hilang jadinya gitu. Kalau buat Barca ya nggak hilang. Selama ini malah Koeman kan ngandelin De Jong ya. Jadi semuanya apa-apa De Jong. Kalau misalnya De Jongnya turun atau malah cedera, ya kayaknya meskipun nggak pernah turun sih, tapi ya cedera gitu ya, barulah itu jadi masalah buat Barca. Kalau dia pergi, itu baru siapa yang jadi penggantinya. Cuman kalau Griezmann, apa posisi dia gitu? Iya apa sih yang selama ini dia lakuin? Kalau Messi kan jelas, selama ini dia jadi kayak pusatnya Barca banget kan. Apa-apa ke Messi, apa-apa ke Messi. Kalau hilanglah semua. Tapi kenyataannya nggak juga sih. Masih ada ini kan. Kalau sayap Barca tuh lebih banyak sayap daripada strikernya. Makanya sekarang lagi ngejar striker dan akhirnya datengin Luuk de Jong. Pemain tuir. Sevilla ya, Sevilla. Pinjam kan itu dengan gratis ya. Itu gratis. Dan kamu tahu ya, Sevilla bakal bayar gajinya setengah coba. Oh iya. Dia minjemin, tapi dia bayar gajinya. Itulah yang terjadi. Jadi sayap sih udah banyak. Ansu Fati ada, Dembele ada, siapa lagi? Depay juga bisa jadi sayap, ya kan? Terus Demir sekarang ada yang muncul yang baru. Kalau tengah, posisi tengah kita punya Pedri, punya De Jong, ada siapa lagi? Gavi yang baru tuh. Gitu. Jadi kalau menurut saya Griezmann itu bukan kehilangan. Justru yang kehilangan itu Ramos. Gimana ya? Iya sih. Ya waktu awal-awal emang dia sebenarnya mulai kelihatan waktu di awal-awal cedera sih. Itu kan cedera dia lama banget, sekitar berapa bulan gitu sampai gak main beberapa laga di Liga Champions. Sampai akhirnya main di leg kedua yang mereka kalah dari Chelsea itu. Itu sebenarnya leg pertama seimbang itu 0-0 apa 1-1 gitu Pak. Di babak keduanya kalah mereka. Sebenarnya awal-awal emang kerasa, cuman karena makin ke bawah dengan permainan duet Nacho sama Eder Militao, itu makin kuat itu mereka mainnya, jadi udah makin klop. Semakin biasa gitu ya. Jadi udah biasa tanpa kehadiran Ramos, cuman emang kehilangan sosok pemimpin buat di lapangan sih. Tapi kalau untuk kekuatan pertahanan sih bisa, cuman nggak ada yang ngebangun mental pemain gitu. Kan kalau Ramos
Iya, iya. Kapten banget kan? Kapten banget. Iya. Rasa banget dia vokal, dia tuh Mm-mm. kayak pelindung buat temen-temennya. Jadi kalau dia Temennya dipukul, datang dia nyerang lagi kan? itu sih yang bikin seru. Iya, Terus kalau Kamavinga kamu ngerasa Madrid butuh nggak sih? butuh. Sebenarnya eh, tanpa kehadiran Kamavinga juga ada dari pemain Castilla namanya Antonio Blanco. Itu dia posisinya Hmm, sama kayak Casemiro di DMF. Cuman mungkin karena Sangkar juga nggak? iya jangkar juga. Hmm, Dia tuh kenapa mungkin gak dipanggil karena mungkin Castilla masih butuh dia, apalagi masih muda banget lah, belum. iya, iya. Belum dipercaya ya? Kalau Kamavinga kan udah pernah main di timnas Prancis yang Iya. senior kan, iya. Jadi Kamavinga masih butuh lah daripada Blanco ini. Dan Apalagi ratingnya 100 lagi di PES. iya ratingnya 100. Apalagi waktu itu aku baca infonya dia tuh masuk 3 besar pemain yang paling banyak melakukan intercept di seluruh liga Oh, di musim ini. Pertama Casemiro, terus kedua nggak tahu siapa, yang ketiga ini si Kamavinga dengan presentasi kalau nggak salah 92 apa 95% intercept. Jadi percayalah Kamavinga inilah. dia kan jangkar ya. Ah, Jangkar itu kan ya tugasnya intercept lah kebanyakan. ya Sama intercept. ngolah Nah, permainan kan. Berarti Madrid ngerasa bocor di belakang ya? Pertahanannya bukan sih, bocor dong. sebenarnya lebih nyari pengganti Casemiro-nya sih, Hmm, bukan karena bocornya. Sebenarnya kalau pertahanan ya emang sih jujur kalau misalnya dari Ancelotti sih agak kurang sih. Iya sih, iya bener ya. Iya rada iya, kurang sih. iya Lebih karena jangkar berarti dia kan tugasnya bakal nahan gitu kan. iya. Hmm, tapi itu keuntungan besar banget ya sama Hmm. Villa. Apalagi Mereka menghancur, inceran Hah? PSG kan. Iya, mereka Hmm. ngancurin PSG dalam sekali tepuk. Jadi tahun depan Mbappe gratis, tahun ini Kamavinga PSG kan Ah. nggak usah sok-sokan lagi dengan uangnya yang banyak buat apa? Terus pernah aku baca kalau nggak salah beritanya itu tadi siang, jika kata si Nasser presiden PSG, jika kami tidak memenangkan Liga Champions tahun ini, maka saya akan membeli satu trofi Liga Champions dari Real Madrid. Kayaknya mending dia tuh ngumpulin semua pemain Madrid didatengin semua. Biar sekalian tuh Madridnya pindah kan. Terus atau enggak masukin juga pemain-pemain Barca yang pernah dapat Liga Champion. Hmm. Kayak Jordi Alba tuh, gabungin tuh biar sekalian puas. Lagi pula uang kayak merasa bisa beli juara ya. Iya, Ini gimana kalau prediksi kamu sampai mana mereka sampai lari 16 besar. Kalau bisa sebenarnya aku doain supaya di grup juga udah kalah sih. kalah di situ ya. Masih ke Tapi Liga karena nggak Eropa ya. mungkin lah ya, karena nggak mungkin sih. Iya sih. Karena mereka termasuk berkualitas lah kan ada Neymar, ada Iya. Mbappe, ya back-backnya aja udah ini semua. Tapi kalau kataku ya masih ada kemungkinan tahu PSG bakal turun karena faktor pelatih si Mauricio Pochettino. Pochettino ini gimana ya? Kayak masih pelatih papan tengah lah, belum bisa ngelatih pemain bintang sih kalau kataku. Dia ini gantiin Tuchel ya. Iya, Tuchel kan nyampe final kan? iya nyampe final. Iya, bukan ditahan Tuchel biar dapat Liga Champions, Chelsea Iya, dapat. malah cari Pochettino. Malah Pochettino. Pochettino kan cuman bisa bawa PSG sampai berapa? 4 besar ya? Semifinal? Final cuman kalah final kalah dah kalau nggak salah. Enggak, yang kedua yang ini yang terakhir. Oh, yang Semifinal. PLG Champion. Iya. Ya, sampai Semifinal ya? Terus di Liga juga peringkat 2. Di Liga juga peringkat 2. Iya. Iya ya. Jadi cuman ngandelin pemain. Iya, kalau dari pelatihnya rusak kayak Arsenal bagaimana? Pemainnya bagus, pelatihnya rusak ya peringkat 20 lah sekarang. Itu sedih banget sih, Yos. Saya dulu waktu sama kelas pakainya baju Arsenal. Jadi kami sekelas Arsenal. Terus sekarang Arsenal udah kayak gitu, kasihan lah gitu. Kalau Sir gimana? Ketawa nggak sih lihat keadaan Arsenal sekarang atau malah kasihan? Kasihan karena saya pernah suka. Saya ini tuh follow di Facebook Arsenal. Oh. Iya, saya follow di Facebook. Zaman-zaman masih Van Persie. Masih tahu ya? Van Persie, Fabregas. Pelatihnya masih Arsene Wenger ya kan? Arsene Wenger masih bagus lah. Bukan yang pertama dalam idola saya, cuman suka-suka aja lah karena pemainnya bagus-bagus zaman itu.
Apalagi pelatihnya kayaknya jiwanya udah Arsenal banget gitu. Dari namanya aja udah Arsenal namanya Arsene. aja Arsene. Jadi Arsenal banget gitu. Sengaja ya. Diganti Arteta, jadi Aduh, kurang lah ya. kurang. Walaupun dia pernah jadi asisten pelatihnya Pep kan, tapi Eh aja. kalau kayaknya cara apa namanya? Cara dia memimpin memang rusak sih buat anak-anak mudanya, buat orang yang udah senior juga rusak. Dia kayak nggak bisa ngatur gitu pemain-pemain bintang loh, yes. Iya. Aubameyang tuh, black ball kan di PES. Saka tuh. Saka lumayan bagus lah. Lacazette termasuk finishingnya bagus kan. Kiper mereka black ball. Leno ya. Leno tuh, Jerman kan. Iya. Bagus. Tengahnya juga Odegaard. Bagus. Cuman harusnya masih bisa saingan juara itu Mayos. Iya, masih bisa masuk 6 besar lah, top big six lah. Juara pun saya pasti mikirnya masih bisa lah juara. Tapi hancur lah dibuat gitu. 5-0 lagi terakhir ya. Sama City. Tapi wajar sih City mah tuh kan levelnya udah. Iya, tapi kalau pelatihnya bukan Arteta kayaknya masih bisa ceri lah. Ya. Ini kalah 5-0, malu banget lah. Jangankan Liga Champion, keluar dari degradasi aja kayaknya susah mereka ini kayaknya. Iya ya. Udah peringkat 20 sekarang ya. Iya. 0 poin, 0 gol. Buset. Iya. Tapi bukan hanya ini sih Arsenal yang suka dibully, Yos. MU juga ya. Sekarang MU mulai bangkit. Mau bangkit ya. Bakal hilang ya meme buat ngejekin MU. Iya. Gimana tuh? Ya bisa lah MU. Aku juga dukung MU sih di Liga Inggris tahun ini. Emang suka MU kalau pilihan kedua atau ketiganya ya? Ya emang sebenarnya teh jiwaku teh nggak 100% ke Madrid sih, kayak 85 Madrid, 15 MU lah. 15 MU. Kan ada stikernya MU di lemari. Oh, ada. Selimutku juga MU. Sebenarnya ada MU-nya sih. Cuman ya udah. Jadi kamu yakin tahun ini bisa juara nggak nih? Juara ya? Bisa. Kadang si Solskjaer juga ini datang-datangan sih, kalau lagi bagus, kalau lagi jelek hancur. Sama kayak Maguire-nya. Maguire kalau lagi bagus, kalau lagi lawak. Iya, sebenarnya kualitas bagus tau. Waktu di Leicester rapi sama dia. Waktu di MU mungkin karena tekanan harga kali ya. Bisa. Dia kan back termahal kan? Back termahal. Hey. Tapi sekarang ini udah lumayan lah, lumayan bagus. Di PES juga enak tau pakai Maguire. Nggak pernah pakai Maguire, tapi punya. Tapi pernah pakai. Saya pernah pakai MU soalnya. Termasuk enak lah. Tapi ya begitulah kadang-kadang kocak aja. Apalagi diduetin tahun ini sama Varane. Wis. Tapi paling OP kata Sir di PES tuh. Iya, favorit saya di PES. Jadi gimana ya? Bisa lah juara ya kayaknya. Backnya soalnya udah lumayan rapi lah. Sancho, Bruno Fernandes juga itu OP sebenarnya di MU. Bruno Fernandes saya percaya, tapi Sancho gimana ya? Karena dia kaki kanan tapi di sayap kanan. Itu yang rancu. Lebih ke ini sih, kayaknya lebih ke umpan lurus gitu. Bukan mau finishingnya ya. Kayak waktu di Dortmund lebih sering umpan ke Haaland kan dia. Iya ya, bukan dia yang jadi ini ya. Iya. Mungkin, tapi penalti, Yos. Kemana larinya penalti, Yos? Apakah penaldes atau Ronaldo sih? Masih Ronaldo lah, masih Ronaldo ya? Karena mereka segan gitu tuh nggak sih minta ke Ronaldo? Iyalah. Iya. Siapa yang berani? Ronaldo masih Ronaldo. Kecuali Ronaldo kasih. Iya, tapi nggak akan mungkin kasih. Hah? Nggak akan mungkin kasih, iya. Iya juga ya. Terus gimana nomor punggungnya nih? Ya, katanya mau pakai nomor 7, cuman nggak tahu ya. Belum keluar ya? Belum resmi. Belum resmi. Katanya Cavani bakal ngalah sih, Iya, tapi udah didaftarin sebenarnya. Iya sih. Tapi nggak tahu juga ya, gimana nanti. Kukira dia bakal pakai nomor 28 waktu dia pertama di MU. Ya, kayaknya bakal pakai nomor 28 dia. Mungkin nggak enak juga lah, udah didaftarin ke Cavani. Meskipun Cavani udah ganti nama IG atau Twitter. Hah? Iya gitu? Baru tahu. Cavani 21.
Oh iya. Ya, sama di 21 jadinya sekarang. Oh dia pakai nomor Daniel James berarti Iya, 21. Daniel James kan dijual kan? Iya. Dijual. Oh Dijual iya, atau dipinjemin? dijual emang ke Leeds. Dijual ya. Iya, tapi ngomong-ngomong soal nomor punggung nih dari klub Ah, kesayangan saya, Barca, nomor 10 jatuh ke Ansu Fati. nah eta mau aku bahas juga. Itu gimana pendapat Sir? Apakah cocok atau lebih cocok Baginda Raja? Braithwaite. Awalnya semua orang juga pengennya Braithwaite, Yos. Tapi ya, ginilah kalau menurut saya ya, nggak ada pemain yang bisa menggantikan Messi seumur hidup lah gitu ya. Messi Ronaldo itu zamannya udah inilah apa namanya, kayaknya hanya inilah yang akan terjadi seumur 1000 tahun atau Iya. berapa tahun. Jadi kalau kita berharap seperti Messi, itu nyakitin buat Ansu Fati. Iya. Padahal nomor 10 yang lain belum tentu sebagus Messi. Iya. Sebelumnya kan ada Ronaldinho. Ronaldinho, sebelumnya lagi ada Riquelme, terus abis itu siapa? Abis itu Rivaldo. Tuh. Maradona nggak Maradona? Maradona masih di atasnya lagi, di lebih lama lagi. Jadi nggak semua sebersinar Messi gitu. Messi ini kan karena lama banget dan mungkin karena kesayangan setiap pelatih yang datang, jadi golnya banyak dan konsisten. Itu enaknya memang sih harusnya pemain tuh konsisten. Nah, apakah Ansu Fati ini bakal sekonsisten Messi? Saya nggak yakin. Tapi apakah Ansu Fati cocok nomor 10? Menurut saya dia lebih pantas daripada Baginda Lord Braithwaite. Iyalah, dia Ansu Fati ini udah mecahin rekornya Barca terus sama rekornya Spanyol. Jadi meskipun nggak sebagus Messi, tapi dia pantas nomor 10. Karena gini, Yos, nggak semua nomor 10 di klub-klub lain bagus-bagus, ya biasa-biasa aja. Sekarang nomor 10-nya misalnya siapa ya? Yang biasa-biasa aja. Ya, sekarang Grealish baru datang dapat nomor 10. Siapa lagi tuh yang 10-10-nya yang biasa-biasa aja. Bahkan kalau di Madrid kan bukan striker yang nomor 10. Ya, Modric. Modric gelandang. Iya, jadi artinya kita gara-gara Messi ini nyantol dengan nomor 10 jadi dianggap harus kayak Messi ya. Enggak lah. Itu jadi beban akhirnya ngerusak. Sama kayak kasusnya Alaba juga, dia pakai nomor 4 bekas Ramos. Oh, itu dia pakai nomor 4? Iya, saya baru tahu. Nggak itu, saya nggak perhatiin banget ya. Iya, dia pakai nomor 4-nya Ramos. Awal-awal dia pakai tuh banyak yang hina katanya. Oh, kok gak ngehormatin legend gitu, bukannya dipensiunin nomornya gitu, pada bilang gitu. Kok malah dikasih ke pemain baru yang belum tentu kualitasnya gitu. Terus aku carilah, ada komen yang bilang gini yang menurutku bener sih katanya teh. Jangan jadikan nomor punggung pemain itu jadi patokan dengan pemain sebelumnya. Biarkan si pemain ini jadi versi terbaiknya dia, jangan the next Ramos, the next Messi, the next Ronaldo. Jadi biarkan dia jadi versi terbaiknya dia gitu. Tapi Yos, yang harus orang-orang tahu, Spanyol itu aturannya beda dengan Italia. Italia kan sampai 99 ada tuh nomornya. Ada ya. Kalau Spanyol cuma sampai 25 kan? Iya, makanya. Orang tuh kalau misalnya ngosongin nomor 10 nih, katanya mau pensiunin nomor 10, Messi harus dipensiunkan nomor 10 gitu kan. Mereka nggak tahu kalau misalnya sampai 10 hilang, berarti cuma 24 pemain yang Iya. Aneh banget. Nomor 4 dihilangin nih, nomor 4 nggak ada, tahun ini pensiun, nomor 4. Terus pemainnya cuma 24. Kalau cedera gimana? Iya. Sampai mikir segitunya, aneh. Walaupun emang ya bentuk penghormatan sih ya bisa lah kayak nomor punggung dipensiunin, cuman kalau emang udah aturannya gitu. Tapi ada cara lain sih. Kalau Barca kemarin memperlakukan Messi dengan setiap menit ke-10 akan teriak Messi. Oh, iya. Kalau Madrid nggak ada. Kayak gitu ya. Ya karena tidak menghargai legendnya. Kasar banget ya Bang ya. Cuman kalau membahas Madrid gak menghormati legendnya, ada sih kayak statementnya dari Perez gitu, Florentino Perez. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada sebuah klub. Gitu. Iya sih. Dia bilang gitu sih. Cuman memang ya akhirnya rakyat juga langsung mikir kayak gitu kan. Iya. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang nggak ada pemain yang lebih besar daripada klub, itu harus diingat sama semua fans ya. Jangan tiba-tiba dari MU pindah ke Madrid, itu Juventus, pindah lagi ke MU. Sama kayak ini seperti yang Ibrahimovic bilang kan,
kalau Messi sampai pindah dari Barca, maka dia akan membawa 80% dari pendukung Barca. Ih, itu aneh sih. Mereka Iya. berarti orang-orang yang ngelakuin itu menonton Barkanya baru. Waktu Hmm. Messi doang kan. Waktu sebelum Messi kemana? Berarti bocil-bocil semua ini. Bocil Yang paling efek. nonton Barca tuh waktu juara Liga Champions 2014 gitu ya. Iya, yang baru-baru itu, ih, bau kencur semua berarti kan. Mereka nggak ngerasain gimana Ronaldinho. Ronaldinho kan pindah meskipun nomor 10. Iya. Ya kan? Dia orang yang sepertinya, wah, Madrid aja sampai tepuk tangan ke Iya, ini kan respect. Ronaldinho. Bahkan orang bilang orang tuh mencintai sepak bola gara-gara Ronaldinho. Hmm. Nah, tapi Ronaldinho pindah ke AC Milan. Terus kita pindah juga ngefans ke AC Milan. Ya enggak dong, ke PSG ya enggak dong, aneh. Kalau Ada sekarang temanku juga kayak gitu tau, Sir. Hah? Temanku juga ada kayak gitu. Iya, sekarang nih kalau Messi pensiun, Messi kan manusia, butuh pensiun. Iya. Taruhlah bisa pensiun tahan sampai 40 tahun. Tapi kan setelah itu Barca tetap berkembang, Hmm. Madrid tetap berkembang. Iya. Kita punya pemain-pemain baru, bintang-bintang baru. Kita nggak nonton bola lagi, ya ngapain gitu kan? Aneh bener-bener gini. Gitu sih. Jadi Makanya waktu awal-awal Ronaldo keluar dari Real Madrid langsung banyak yang nyelotain iya, kaku tau. Dia suka pindah aja di Juventus. Apaan sih? aneh. Sekarang pindah ke MU semuanya ya berarti. Pada ke MU lagi. Iya, karena Ronaldo kan ini pemain bola dengan fans terbanyak sedunia kan, Iya, bahkan lebih besar followers daripada terbanyak. Madrid, bahkan lebih besar daripada Madrid loh. Iya, jauh lebih besar kan, ada Iya. perbandingannya sekitar 100.000, hampir 1000% lah perbandingannya kan. Dia kan manusia paling banyak followersnya di Instagram loh. Iya, nomor 1 di dunia kan, Iya. artis-artis juga. Dan ngebawa semua ke Juventus, ngebawa semua ke MU. Tapi mereka nggak sadar kalau suatu hari Ronaldo pensiun. Kemana mereka? Apa yang mereka bisa idolakan dari Ronaldo? Pensiun nonton bola ya kan? Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin kan? Aneh aja. Aduh. Balik lagi ngomongin transfer nih. Nah, Top 5 atau top 5 atau top 3 lah transfer pemain yang paling Lima aja deh. mengejutkan di mengejutkan atau menarik? menarik dan Menarik aja mengejutkan. deh. Menarik dan Hah? mengejutkan. Mengejutkan aja. Menarik dan Menarik. mengejutkan. Menarik dan mengejutkan. Yang top 5 dulu ya. Top 5. Top 5 dulu. Ini deh. Bentar. Ya Griezmann balik. Griezmann balik itu yang pertama. Yang itu yang kelima. Ya kan? Ramos ke PSG. Terus ketiga Calhanoglu. Ya, Calhanoglu. Inter Milan. Terus Ronaldo baru Messi. Ronaldo dulu baru Messi karena Messi ke PSG itu aneh gitu kelihatannya. Kalau Ronaldo ke MU ya Ronaldo kan biasa pindah. Gitu. Iya. Tapi karena dia pulang termasuk menarik sih buat saya. Kalau kamu? Itu yang menarik buat saya. Ya menarik dan kaget lah. Saya campur aja. Kalau aku yang kelima Grealish. 100 juta. 100 juta. Itu kayak apa sih, kayak pemain yang pakai kaos kaki aja di bawah betis kok bisa ya, tapi nggak ngaruh juga dong Yos. Terus Grealish, terus Ronaldo ke MU itu juga cepat kaget. Yang awalnya rumor ke City-nya beberapa hari, iya. Siangnya masih ke City, malamnya udah resmi ke MU. Iya. Itu sempat nomornya sih. Dia dibakar dulu kan sama fans MU. Iya. Tahu nggak? Iya tahu. Nggak tahu sih. Iya, pokoknya awalnya fans MU marah ketika dia mau ke Chelsea. Iya. Enggak jadi. Soxie juga speak up kan tentang itu kan. Iya. Habis Ronaldo ke MU, Ramos ke PSG. Oke. Itu sih kayak aneh sih. Soalnya saya pernah lihat nggak sih videonya yang dia lagi pakai baju PSG, terus lagi bener-bener ini, terus dia mau megang ini kaptennya, band kapten ya kan. Iya. Itu dia kayak masih aneh lah pakai baju PSG, masih belum cocok. Terus yang keempat itu yang kedua ada nggak? Alaba ke Madrid. Alaba ke Madrid. Tapi itu karena unik atau kaget? Itu menarik karena kaget sih. Kalau aku kaget sih soalnya sebelum Alaba ke Madrid, aku udah masukin dia di Madrid di PES tau.
Jadi kayak ngerasain nih ya, jadi punya kekuatan super. Iya. Dan soalnya beberapa kasus aku pernah kayak gitu. Aku masukin ke Madrid, beneran ke Madrid. Alaba, De Gea, walaupun hampir, cuman nggak jadi. Alaba, De Gea, terus Neymar. Neymar kan sempat rumornya ke Madrid tuh. Ya, tapi Itu aku udah masukin ke Madrid sebelum ada rumor, jadi gitulah. Terus yang pertama itu Mbappe yang gagal. Gagal. Keras, yang ngejugul itu si Nasir. Iyalah, karena mereka ini kan ngejar ngebet banget sama champion. Dengan 220 juta loh, itu dengan ngalahin Neymar. Iya. Neymar 220 juta, 2 juta sama harga segitu. Iya. 222. Beda 2 juta tuh. Iya. Tapi udah inilah, udah banyak lah uang itu. Masa nggak diterima ya? Dan akhirnya mereka rugi. Katanya Mbappe juga dibilang katanya dia patah hati sama PSG, terus dia apresiasi usaha Madrid yang mau ngelontarin uang-uang emang PSG-nya sih. Terus katanya hubungan si Nasser, si Mbappe sama siapa satu lagi, pokoknya direktur olahraganya PSG itu pecah, mereka bertiga jadi kayak musuhan gitu. Katanya gitu sih. Iya. Jadi kamu nggak pernah main preset tim tapi ya? Preset tim atau negara? Klub ya klub. Klub Madrid suka. Makanya Madrid. Madrid. Oh, saya selama ini AC Milan. Padahal fans Barca. Karena saya kecewa masa mainnya 5-3-2. Tapi berikutnya kalau 4-3-3 saya pasti bakal pakai Barca. Emang Milan berapa posisinya? 4-3-3. Emang enak pemain-pemainnya? Ada Ibrahimovic aja sih. Ibrahimovic kurang suka tau. Ya, daripada ini. Saya nggak suka terlalu nggak suka terlalu black ball gitu. Yang campur-campur aja. Kalau kamu tahun depan rencana mau pakai apa kalau misalnya udah lihat transfer begini? Yang jelas akan pakai PSG. Iya dong. Males ya, jijik ya. Kayak apa sih, kayak karena kuat makanya kita pakai kan enggak juga ya. Jijik ya. Jadi mau pakai apa nih rencana? Kalau enggak MU Madrid. Oke. Saya sih antara Barca atau AC Milan lagi nanti. Pokoknya lihat aja posisinya. Bisa lah itu musim depan, apalagi pemain-pemain juga udah di ini kan, udah update. Iya. Dengan Ronaldo, Sancho, Tapi walaupun update transfer pemain, rating pemain juga kan berubah-berubah juga. Iya sih, cuman masalahnya saya lebih mikirin inilah taktik dan posisi. Terus kalau misalnya tim custom, saya pakai siapa yang lengkap pemainnya? Lengkap gimana maksudnya? Ya jadi full squad gitu. Karena itu kan kalau di PES itu ada preset tim sama tim custom. Ya saya mah selalu Barca, nggak bisa. Full squad itu? Iya, pasti Barca karena punya udah lengkap semua kan, udah ngumpulin dari legendnya, ikoniknya sama pemain yang biasa. Kamu Madrid juga? Madrid lengkap semua dari, bahkan ada pemain yang nggak keikut tahu ke tim saking lengkapnya. Bakal pakai Madrid ya. Cuman Ramos sekarang masih kehitung, tapi aku malas pakai, nggak pernah pakai Ramos. Aneh tau dia tuh back tapi nggak kayak back. Karena dia overlap. Bukan masalah menyerangnya sih, kayak nggak ada kemampuan diri backnya. Tapi kuat loh dia. Enggak, aku pakai enggak. Tinggal temenin aja sama Varane di belakang. Ramos aku lebih suka pakai Varane sama Sule. Sule. Kalau Madrid. Kalau custom Varane Alaba. Tapi Alaba belum datang loh. Oh iya juga sih. Tapi aku paksain pakai. Kalau enggak Varane Nacho. Varane Nacho bagus. Karena perusahaan. Terus bisa multi posisi di 4 posisi back itu. Iya. Enak banget, nyaman pakai dia. Oke lah, segitu aja mungkin. Kayaknya udah lebih dari 15 menit ya. Udah lebih. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga ada yang nonton dan tertarik dengan pembicaraan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat Sir yang udah ngobrol-ngobrol bola bareng aku. Obrolannya cukup menarik. Mungkin nanti kita bakal ada konten kayak gini tiap minggu, seminggu sekali lah. Soalnya kan tiap minggu itu ada liga kan mulai. Kita setiap pengen lah pokoknya. Setiap pengen lagi. Kalau ada waktu lah, kalau moodnya lagi bagus lah gitu. Oke lah.
Makasih semua yang udah nonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih juga buat Sir yang udah ikut di channel dan konten ini. Sampai nanti di Bala-Bala. Bahas bola, bahas laga. Makasih.